Kak dong, Kak Yang. Mendengar kalian mengucapkan firman Tuhan yang Maha Kuasa dan bersaksi untuk pekerjaan akhir zaman. Aku menerima peneguhan yang luar biasa dan mendapat pahala yang besar. Syukur kepada Tuhan. Aku tak hanya mengetahui kebenaran yang tidak aku mengerti selama mempelajari Alkitab. Banyak kesulitan dan kebingungan dalam kepercayaanku kepada Tuhan yang telah terpecahkan. Syukur kepada Tuhan. Hatiku menjadi semakin cerah. Dan keyakinanku kepada Tuhan semakin jelas. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Benar sekali. Kakak dan adik, ini adalah pertolongan Tuhan untuk kita. Syukur kepada Tuhan. Kau terima hasil luar biasa dari mendengar kami menyatakan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan yang Maha Kuasa, perkataan Roh Kudus, mereka adalah suara Tuhan. Apakah semuanya setuju? Iya. Itu benar. Iya. Tuhan Yesus meninggalkan, firman tidak terucap selama zaman kasih karunia. Saat itu, orang-orang tidak menerimanya karena sikap rohani yang dangkal. Karena itu, Tuhan Yesus berjanji untuk kembali saat akhir zaman, untuk membimbing orang supaya mengetahui semua kebenaran. Seperti yang Tuhan Yesus katakan. Ada banyak hal lain yang bisa kukatakan kepadamu. Tetapi kau tidak bisa menerima semuanya itu saat ini. Namun ketika roh kebenaran itu datang, dia akan menuntun kalian ke dalam seluruh kebenaran. Saat ini, Tuhan Yesus telah kembali sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dalam rupa daging. Iya. Tuhan yang Maha Kuasa menyatakan kebenaran untuk menyucikan dan menyelamatkan manusia. Mengungkap misteri dari rencana pengelolaan Tuhan. Kebenaran seperti mata air kehidupan yang memelihara kita. Benar. Itu benar. Itu sangat benar. Iya, benar. Kita perlu membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa lebih sering. Kita mengerti kebenaran dan hidup terpelihara. Itu benar. Iya. Kakak dan adik, mari baca lagi firman Tuhan yang Maha Kuasa. Baiklah. Kita ke halaman 1454. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, kali ini Tuhan datang untuk melakukan pekerjaan bukan dalam tubuh rohani, melainkan dalam tubuh yang sangat biasa. Tubuh itu bukan saja inkarnasi Tuhan yang kedua, tetapi juga tubuh yang dipakai Tuhan saat Ia datang kembali. Tubuh ini daging yang sangat biasa. Pada dirinya, kau tidak dapat melihat apapun yang berbeda dari tubuh-tubuh lainnya. Tetapi dari dirinya kau dapat menerima kebenaran yang belum pernah kau dengar sebelumnya. Daging yang tak berarti ini merupakan perwujudan seluruh perkataan kebenaran dari Tuhan, yang melangsungkan pekerjaan Tuhan di akhir zaman dan ungkapan keseluruhan watak Tuhan untuk dapat dikenal manusia. Tidakkah kau sangat rindu melihat Tuhan di surga? Tidakkah kau sangat rindu memahami Tuhan di surga? Tidakkah kau sangat rindu melihat tempat tujuan umat manusia? Ia akan membuka seluruh rahasia yang tak bisa diberitahukan oleh siapapun juga kepadamu. Dan ia bahkan akan membukakan kebenaran-kebenaran yang tidak engkau pahami. Ia adalah pintu gerbangmu untuk bisa masuk ke dalam kerajaan dan pemandumu untuk memasuki zaman baru. Daging yang amat biasa itu menyimpan banyak misteri yang tak terselami. Perbuatan-perbuatannya mungkin tak dapat kau pahami. Tapi tujuan seluruh pekerjaan yang dilakukannya cukup bagimu untuk bisa melihat bahwa dia bukanlah sekadar daging biasa sebagaimana dia kini manusia. Sebab ia merepresentasikan kehendak Tuhan sekaligus pemeliharaannya yang ia perlihatkan kepada umat manusia di akhir zaman. Meskipun engkau tidak dapat mendengar kata-kata yang diucapkannya yang tampaknya telah mengguncang langit dan bumi, atau melihat matanya yang bagaikan nyala api, dan meskipun kau tidak dapat merasakan disiplin pada tongkat besinya, kau dapat mendengar murkanya melalui perkataannya dan mengetahui bahwa Tuhan memperlihatkan belas kasihannya kepada umat manusia. Kau dapat melihat watak Tuhan yang benar dan juga hikmatnya. Dan terlebih lagi menyadari perhatian dan pemeliharaan Tuhan atas seluruh umat manusia. Pekerjaan Tuhan di akhir zaman bertujuan supaya manusia dapat melihat Tuhan surgawi hidup di antara manusia di bumi.
dan supaya manusia dapat mengenal, menaati, menghormati, dan mengasihi Tuhan. Inilah mengapa Ia kembali menjadi daging untuk kedua kalinya. Meskipun yang dilihat manusia sekarang adalah Tuhan yang sama dengan manusia, Tuhan dengan satu hidung dan sepasang mata, dan yang berpenampilan biasa. Pada akhirnya, Tuhan akan memperlihatkan kepadamu bahwa tanpa keberadaan manusia ini, langit dan bumi akan mengalami perubahan dahsyat. Tanpa keberadaan manusia ini, langit akan redup, bumi akan kacau balau, dan seluruh umat manusia akan hidup dalam bencana kelaparan dan wabah. Ia akan menunjukkan kepadamu bahwa tanpa keselamatan dari Tuhan yang berinkarnasi di akhir zaman, maka Tuhan sudah akan memusnahkan umat manusia dulu sekali di neraka. Tanpa keberadaan daging ini, kau akan selamanya menjadi pendosa besar dan mayat selamanya. Ketahuilah bahwa tanpa keberadaan daging ini, seluruh umat manusia akan menghadapi bencana yang tak terelakkan dan kesulitan melepaskan diri dari hukuman Tuhan yang lebih berat bagi umat manusia di akhir zaman. Kakak dan adik, mari baca bagian yang lain. Cepat. Siapa di sana? Sing-Sin, ini aku, Wen Ping. Pendeta? Penatua? Pendeta ya? Ada apa? Dia datang. Kenapa sih? Oh, Pendeta Xiao, Penatua Zhou. Aduh, Pendeta Xiao. Iya. Pendeta Xiao, Penatua Zhou. Iya. Tidak tahu. Silakan duduk, dan kita akan membahas apapun yang kalian inginkan. Seperti yang kulihat, kali ini adalah persoalan yang aneh. Semua orang menyambut kembalinya Tuhan dalam beberapa tahun terakhir. Semua orang menunggu Tuhan turun dari atas awan, sehingga kita bisa diangkat ke udara untuk bertemu dengannya. Aku tidak pernah membayangkan bagaimana Eastern Lightning bisa muncul dan bersaksi bahwa Tuhan telah kembali. Kita tidak bisa melihat Tuhan turun dari atas awan. Dan kita tidak melihat orang-orang percaya telah diangkat. Tapi sebaliknya, banyak domba gereja yang telah dicuri oleh Eastern Lightning. Mungkinkah orang-orang itu telah diangkat? Aku tidak percaya ini. Siapapun yang mencuri domba-domba dari gereja kita, itu perbuatan salah. Kita harus melindungi gereja. Mungkinkah hanya mereka yang merupakan gereja, dan kita bukan? Kakak dan adik, iman kita di dalam Tuhan berdasarkan Alkitab. Mungkinkah ini salah? Kenapa kau tidak mendengarkanku? Dan kau menerima orang-orang dari Eastern Lightning dan memimpin kakak dan adik mendengar khotbah tentang Eastern Lightning. Jadi kau tidak takut ditipu dan mengambil jalan yang salah? Pendeta Xiao, Penatua Zhou, silakan duduk dan kita bicarakan masalah ini. Ya, benar. Silakan duduk dan Sebaiknya bicara. duduk dulu, kita bicara. Kita bicarakan ya. Pendeta Xiao, dari apa yang kau katakan jelas kau peduli pada kami. Dan takut jika kami ditipu dan menjadi sesat. Aku bisa mengerti. Namun Alkitab tidak pernah melarang kita untuk menerima orang asing. Dan Tuhan Yesus tidak pernah melarang kita untuk menerima orang-orang Eastern Lightning. Apakah dia melarang kita mendengar pesan-pesan dari Eastern Lightning? Benar. Tuhan Yesus bahkan bernubuat bahwa kilat akan memancar dari timur dan cahayanya sampai ke barat. Amin. Apakah penelusuran kami mengenai Eastern Lightning tidak sesuai dengan Alkitab dan sesuai dengan perkataan Tuhan? Kenapa kau harus menghalangi kami? Jika kau tidak mengizinkan penyelidikan tentang masalah Eastern Lightning, apakah itu karena orang-orang dari Eastern Lightning telah mencuri beberapa domba yang baik? Jika Tuhan datang untuk mencuri harta bendamu,
Dan apa kau bisa mencegahnya? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Kenapa tidak mengikuti kehendak Tuhan yang bisa jadi ada dalam masalah Eastern Lightning mencuri domba? Karena kau tidak mencari dan mendalaminya dengan sungguh-sungguh? Apakah yang kau lakukan ini sesuai dengan Alkitab? Jika Eastern Lightning adalah jalan kebenaran dan Tuhan jadi nyata dan melakukan pekerjaannya, tidakkah kau takut jika kau telah menentang dan menyinggung Tuhan? Aku tidak mengerti. Pendeta Shaw, apakah Eastern Lightning adalah kembalinya Tuhan dan jalan kebenaran atau bukan? Kau hanya bisa memastikannya jika mengikuti dan mendalaminya. Benar. Jika kau tanpa bukti menyalahkan, tanpa mendalami dan melihat sendiri, akan sangat mudah untuk menyalahkan jalan kebenaran dan menolak Tuhan. Baiklah. Apa kau tidak takut menolak Tuhan dengan caramu yang terus-menerus menyalahkan Eastern Lightning? Apa kau sama sekali tidak menghormati Tuhan? Perkataan dan perbuatanmu tidak berdasar, dan ini sangat berbahaya. Benar. Kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Kau percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Cara kita berbeda. Apa kuasa yang kau miliki untuk menceramahiku? Kau benar-benar berani untuk mencuri domba-domba kami. Siapa yang mengizinkanmu untuk datang ke sini dan memberi khotbah? Pendeta Xiao, apa cara berbicaramu sesuai perkataan Tuhan? Orang-orang percaya adalah domba Tuhan dan tidak dimiliki manusia lainnya. Bagaimana kau bisa katakan jika domba-domba milik? Bagaimana bisa pendeta Xiao berkata kita adalah dombanya? Tidak Tuhan benar. kembali pada akhir zaman untuk mencari domba-dombanya. Jika kau setia kepada Tuhan dan bertanggung jawab atas hidup kakak dan adik, dan mendengar orang-orang bersaksi Tuhan telah kembali, seharusnya kau memimpin kakak dan adik mencari suara Tuhan dan menyambut kedatangannya, menjadi pelayan setia dan berpandangan jauh ke depan. Benar. Dan apa yang kau lakukan? Kenapa selalu menghalangi kakak dan adik mencari dan mendalami jalan kebenaran? Bagaimana kulihat perkataan dan perbuatanmu? Tidakkah mereka seperti orang-orang Farisi yang munafik yang menolak Tuhan Yesus? Apa kau tahu Sepertinya yang itu kau bisa perbuat ini? Kurasa kau harus melakukan pencarian jiwa di hadapan Tuhan mengenai tindakanmu ini. Aku percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Berdasarkan Alkitab, tidak mungkin salah. Kalian yang harus melakukan pencarian jiwa. Apa ada dasar dalam Alkitab sehingga mempercayai Tuhan yang Maha Kuasa? Sekarang kau menceramahiku. Apa yang membuatmu pantas untuk itu? Apa kau berani menceramahi pendeta Xiao? Jika mengabaikan kata-kata pendeta, kau pasti akan tersesat. Berhenti bicara omong kosong. Apapun yang kau katakan, kau tak bisa berkhotbah di tempat kami tanpa persetujuan dari pendeta dan penatua. Pergilah. Jika tidak pergi, kami panggil polisi. Berhenti di sana. Jika tidak pergi akan panggil polisi. Di mana kerendahan hati, kesabaran dan cintamu? Apakah Tuhan akan senang dengan tindakanmu? Kenapa kau harus mengusir orang lain? Menurutku, apa kau kita masih tidak bisa orang bicara percaya? seperti ini. Biar ku antar kau keluar ya. Alkitab mengatakan, kita harus memperlakukan orang asing dengan cinta. Apakah perbuatan mengusir orang-orang sesuai dengan Alkitab? Ayo cepat. Ya, itu benar sekali. Bagaimana nanti kau kabari aku seperti ini? Tidak semudah itu kan? Bukan demi kebaikan kami. Sabar. Tentu saja kita tidak bisa biarkan itu. Bagaimana bisa tidak percaya? Mereka seperti Kali. Kau harus mengerti kenapa kami mengusir orang-orang dari Eastern Lightning. Pesan-pesan Eastern Lightning sangat dalam. Banyak orang yang mendengar pesan mereka dan menjadi percaya Tuhan yang Maha Kuasa, kemudian mengkhianati Tuhan. Kau tidak begitu memahami Alkitab, memiliki kerohanian yang dangkal, dan tidak memiliki ketajaman. Dengan begitu, sangat mudah untuk ditipu. Kami bertindak seperti ini untuk melindungimu. Bagaimana mungkin kau tidak mengerti niat kami? Pendeta Xiao, alasanmu mengusir orang-orang Eastern Lightning. Mungkinkah karena mereka memberikan pesan baik yang sangat nyata, dan kau takut kalau kami nanti akan ditipu? Tuhan yang kami percaya adalah Kristus. Dia Tuhan yang sejati. Kami punya dasar di dalam Alkitab. Kenapa kau masih takut kalau kami akan ditipu? Benar. Kebenaran Alkitab ada di sisi kami. Siapapun orangnya, jika pesannya mendalam, bisakah menjadi lebih tinggi dari kebenaran Alkitab? Tidak. Pesan dari Eastern Lightning lebih tinggi dari kebenaran Alkitab. Apa maksudnya? Ini menunjukkan bahwa Tuhan telah menjadi nyata dan sedang bekerja. Benar. Karena hanya dengan Tuhan menjadi nyata dan bekerja, bisa melebihi kebenaran Alkitab. Hanya Tuhan, sumber kebenaran, jalan, dan hidup. Amin. Jika tidak, adakah orang lain
yang bisa menyampaikan pesan lebih tinggi dari kebenaran Alkitab. Benar. Kenapa kau tidak mengikuti dan merenungkan masalah ini? Ya, masalah ini perlu dipertimbangkan. Ya, sebenarnya ada beberapa hal yang ingin kukatakan sejak lama. Belakangan ini tidak ada cahaya atau pencerahan baru dalam setiap khotbahmu. Hanya terus bicara tentang pengetahuan Alkitabiah yang mati dan teori kosong. Kakak dan adik sudah lelah mendengarkan. Mereka muak, tidak mendapat makanan rohani dalam hidupnya. Di mana-mana orang menjadi negatif dan lemah, jatuh dalam kegelapan dan kehilangan kehadiran Tuhan. Bukannya kau tidak mengetahuinya sebagai pendeta dan penatua? Jika kalian benar-benar ingin menunjukkan perhatian untuk keinginan Tuhan, kenapa tidak tunjukkan kepedulian atas hidup kakak dan adik? Iya, kenapa? Apa kalian tahu berapa banyak kakak dan adik yang menderita? Hidup mereka tidak terpelihara dan hidup dalam kegelapan. Sangat tidak berdaya dan sengsara. Sangat tidak berdaya dan sengsara. Di waktu yang tepat untuk menyambut kedatangan Tuhan ini, kenapa kau tidak memimpin kakak dan adik mencari jejak pekerjaan Tuhan? Benar. Lalu kenapa kau tidak melakukannya? Yang kau tahu hanyalah bagaimana menutup gereja dan menolak Eastern Lightning. Dengan seperti ini, apa menunjukkan perhatian atas keinginan Tuhan? Sebenarnya apa maksudmu? Aku benar-benar tidak mengerti. Kak Song, bagaimana kau bisa bicara seperti ini? Bukankah tindakanku ini demi kebaikan kalian? Benar. Sedalam apapun pesan dari Eastern Lightning, tidak selalu mewakili Tuhan. Bahkan tidak mewakili perwujudan dan pekerjaan Tuhan. Mungkinkah kau telah melupakan nubuat Tuhan Yesus? Tuhan Yesus dulu berkata, "Jadi, jika ada orang-orang berkata kepada engkau, 'Lihat, Kristus ada di sini,' atau 'Kristus ada di sana,' jangan engkau percaya. Karena akan bangkit Kristus palsu dan nabi-nabi palsu, dan mereka akan membuat tanda-tanda dan mukjizat yang dahsyat. Jadi jika mungkin, mereka akan menipu orang-orang pilihan." Saat ini banyak peristiwa Kristus palsu di mana-mana menipu orang. Karena itu kita harus berhati-hati dengan sikap kita terhadap Eastern Lightning. Jangan sampai kita tertipu. Beberapa hari ini, aku telah melihat siapa dirimu dan apa yang kau lakukan dengan sangat jelas. Katakan yang sebenarnya. Apa kau benar-benar takut jika kami akan ditipu? Apakah itu alasanmu menghalangi kami? Apakah sesederhana itu? Yang kami percaya adalah Tuhan Yesus. Kami adalah domba-domba Tuhan. Jika kami memiliki perlindungan Tuhan, bagaimana mungkin kami takut untuk ditipu? Benar. Tuhan Yesus pernah berkata, "Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari segalanya, dan tidak seorang pun yang dapat merebut mereka dari tangan Bapakku." Ini menggambarkan bahwa dari semua domba-domba Tuhan, tidak ada satupun yang bisa diambil dari tangannya oleh kekuatan iblis. Karena Tuhan bersama kita, kenapa kita harus merasa takut ditipu dengan Kristus palsu dan nabi-nabi palsu? Mungkinkah kau tidak percaya dengan kekuasaannya? Tindakanmu menghalangi kami mengikuti dan mendalami jalan kebenaran. Apakah kau bertindak atas kehendak Tuhan? Apa kau berani mengatakan bahwa Tuhan akan senang dengan perbuatanmu? Yang kulihat perlakuanmu terhadap Eastern Lightning salah, karena kau tidak hanya tidak mengikuti dan mendalaminya, tapi tanpa bukti, kau juga menyalahkannya. Akhir zaman adalah periode yang paling berbahaya, dan kita harus bertanggung jawab pada Tuhan atas segala perbuatan kita. Aku berani berkata bahwa Eastern Lightning menyingkap orang dengan sangat jelas. Mungkin hanya dengan seperti ini menjadi jelas apakah kita akhirnya akan mengalami pengangkatan atau akan dibuang. Ku ingatkan agar kau berhati-hati dengan tindakanmu. Kali, kau tidak boleh bicara seperti ini. Dalam kepercayaan kita pada Tuhan, bagaimana mungkin tidak percaya dengan kekuasaannya? Benar. Ada alasan kenapa kami tidak mengizinkan kalian mendengar pesan-pesan dari Eastern Lightning. Coba pikirkan, jika Eastern Lightning benar-benar kembalinya Tuhan, tidakkah kami pendeta dan penatua akan mengetahuinya? Ya, mereka pasti Akankah orang lain perlu bersaksi padamu? Kalian juga sudah mendengar, dalam beberapa tahun terakhir, banyak domba yang baik dari berbagai macam sekte dan denominasi yang telah mendengar pesan Eastern Lightning. Mereka jadi percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa dan mengkhianati Tuhan. Sebagai seorang pelayan dan pekerja Tuhan, bagaimana mungkin kami tidak melakukan perlindungan dan perlawanan terhadap Eastern Lightning? Itu benar. Jika semua orang percaya mengikuti Eastern Lightning, mengkhianati Tuhan, bagaimana kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan ketika Dia datang? Bagaimanapun,
Tuhan telah mempercayakan umatnya kepada kami. Jadi kami bertanggung jawab untuk melindungi kalian dan bertanggung jawab terhadap hidup kalian. Benar. Salahkah kami dengan bertindak seperti ini? Pendeta Chow benar. Saudari Lee, ayo bacalah Alkitab. Paulus berkata, "Aku heran betapa cepatnya kau berpaling dari Dia yang memanggil engkau kepada kasih karunia Kristus dan beralih ke Injil lain. Tapi meskipun kami atau malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu Injil lain, selain Injil yang sudah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Amin. Karena itu, dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, kita harus meninggikan nama Tuhan dan jalan Tuhan. Kita tidak bisa mengikuti Injil lain. Tapi apa yang kau lakukan? Kau tidak mengikuti Alkitab dan tidak meninggikan nama Tuhan. Kau justru percaya pada pesan Eastern Lightning. Kau telah mengabaikan Tuhan dan percaya pada Injil lain. Ini sama dengan mengkhianati Tuhan. Dan ini sebuah kemurtatan. Jika tidak mengaku salah kepada Tuhan dan bertobat, kalian akan dikutuk. Penatua Chow, kau telah mengutip kata-kata Paulus dari Alkitab. Pada zaman kasih karunia, kata-kata Paulus menjadi benar. Tapi Tuhan Yesus berbicara tentang menyambut kedatangannya berkata, "Saat tengah malam seruan terdengar, mempelai laki-laki datang, keluarlah dan jumpai dia. Amin. Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang masuk kepadanya. Dan makan bersamanya, dia akan bersamaku. Amin. Dan domba-dombaku mendengar suaraku. Dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Amin. Dan kenapa kita tidak berjaga-jaga menunggu ketika nubuat Tuhan Yesus meminta dan mendengar suara Tuhan dan menyambut kedatangannya? Jika kita mengikuti dan mendalami firman Tuhan yang Maha Kuasa dan benar-benar bisa mendengar suara Tuhan dan bisa melihat pekerjaan Tuhan menjadi nyata, bukankah itu sesuatu yang akan dipuji Tuhan? Bagaimana bisa kau mengatakannya sebagai kemurtatan? Aku tidak setuju dengan kesimpulanmu. Meski aku tak bisa menyebutkan dengan pasti jika Eastern Lightning adalah perwujudan kembalinya Tuhan Yesus, aku yakin bahwa Eastern Lightning berasal dari Tuhan. Semua firman yang diucapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran. Benar. Seolah Roh Kudus bicara pada semua gereja. Amin. Karena itu, kami memintamu untuk mengikuti dan mendalami Eastern Lightning, supaya kau tidak melakukan dosa dan menyinggung perasaan Tuhan, dan tidak akan dikutuk. Ibu, aku pulang. Halo Paman dan Bibi. Sekolah Kau sudah sudah pulang? selesai? Iya sudah. Pendeta Chow, Penatua Chow, anakku sudah pulang. Aku harus memasak. Baiklah. Saudari Lee, kalian semua harus berdoa dengan sungguh-sungguh dan mengaku dosa pada Tuhan. Kau tidak boleh menyimpang dari jalan Tuhan di waktu penting, menyambut kedatangannya, dan pergi untuk percaya pada Injil lain. Kami permisi.